Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita berikan pertanyaan dulu. Ya, ini pertanyaan kuis, nanti ada hadiahnya. 2 pertanyaan untuk ikhwan dan 2 pertanyaan untuk akhwat. Yang ikhwan dulu, yang ikhwan dulu. Sebutkan definisi ibadah. Ya ikhwan. Ikhwan dulu ya, tafadhal Pak. Perbuatan zahir dan juga apa? Batin. Nah, ya. Walaupun kurang tapi kita benarkan biar cepat dapat hadiah. Walaupun kurang lengkap kita benarkan, pokoknya dapat hadiah pokoknya. Ya, dapat hadiah Pak ya. Ya, nanti ini dikasih hadiahnya, dikirim ke beliau, dikirim langsung. Itu satu, diambil satu. Nah, satu lagi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Hanifiyah atau Hanif? Ya, Millah Ibrahim, secara bahasa apa Hanif? Dulu satu dulu, ini satu. Hanif secara bahasa Tauhid. Ya, udah kita benarkanlah kurang. Hanif Tauhid itu maksudnya itu cuma secara bahasa adalah apa? Yang lurus jauh berbelok dari kesyirikan. Ya. Nanti ada lagi, tenang aja. Di sini masih ada lagi. Tadi info dari panitia ada lagi, tenang. Sekarang untuk yang akhwat, apa yang dimaksud dengan hukum kauni? Nah, ini agak susah nih malah. Adalah berkaitan dengan ada atau tidak adanya dari penciptaan Allah. Masya Allah, barakallah. Itu betul. Berarti ini walaupun berisik memperhatikan. Luar biasa, Masya Allah, barakallah. Berarti yang satu lagi hukum syar'i. Ya, silakan. Hukum syar'i. Ya. Tidak usah rebutan mic. Iya, ganti orangnya, jangan yang tadi lagi. Mana ini? Hukum syar'i. Tidak ada. Bismillah, Ustaz. Ya. Jawabannya hukum syar'i adalah berkaitan dengan boleh atau tidaknya. Iya, boleh, tidak boleh, halal atau haram. Ya, betul lah. Pokoknya kasih hadiah. Ya, kita lanjutkan. Warabbu wal ma'bud. Warabbu wal ma'bud wa dalil qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum al-ardha firashan wa as-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsir rahimahullah al-khaliqu li hadhihi al-ashya'i huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Ya, kemudian Asy-Syaikh menjelaskan bahwa yang berhak diibadahi haruslah Ar-Rabb. Yang berhak diibadahi haruslah Ar-Rabb, yaitu yang menciptakan, yang merajai dan juga yang mengatur segala urusan. Maka yang tidak mencipta, yang tidak merajai dan yang bukan pengatur jagat raya ini tidak berhak diibadahi. Dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayyuhan nasu u'budu
rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, yang dimaksud manusia ini ya seluruh manusia secara umum, semuanya. Wa'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum. Ini penjelasan makna ar-Rabb, bahwa Rabb adalah yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya bertakwa di sini adalah bertauhid kepada Allah. Awwalut taqwa huwa tauhid. Takwa yang pertama kali adalah apa? At-tauhid. Kalau misalnya kita mengetahui makna takwa adalah imtithalul awamir, menunaikan apa? Perintah. Wajtinabun nawahi, meninggalkan apa? Larangan. A'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah. Menunaikan takwa itu menunaikan perintah. Tauhid yang pertama, karena perintah yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirk. Dan yang paling agung yang Allah larang adalah apa? Syirik. Maka berarti takwa itu adalah menunaikan tauhid, meninggalkan kesyirikan. Itu pertama kali makna takwa. Ya, jadi orang seringkali rancu itu. Betul mengerjakan perintah. Perintah yang pertama tauhid. Meninggalkan larangan, betul. Larangan yang paling dilarang oleh Allah adalah apa? Syirik. Lalu kemudian, di ayat 21 Allah perintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Lalu Allah menyebutkan nikmat yang disebut dengan ni'matul ijad. Apa yang dimaksud dengan ni'matul ijad? Nikmat kita dijadikan ada. Setelah sebelumnya tidak ada. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kemudian ayat ke-22-nya menyebutkan ni'matul imdad. Kalau tadi ni'matul ijad, ini ni'matul imdad. Apa yang dimaksud dengan imdad? Nikmat berupa fasilitas. Nikmat yang pertama, nikmatul ijad, dijadikan kita ada setelah sebelumnya tidak ada. Nikmat yang selanjutnya disebutkan di dalam ayat ke-22, ni'matul imdad, yaitu fasilitas. Kita dijadikan memiliki fasilitas, diberikan fasilitas oleh Allah. Maka Allah firmankan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi bagi kalian hamparan. Di antara para ulama mengatakan hamparan ai fi ra'yil ain, sebatas sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jadi kita kalau melihat bumi ini, misalnya kita berdiri di tanah lapang, kelihatannya kan rata ya hamparannya. Padahal sebenarnya ada bagian yang cekung ke bawah, ada yang datar juga. Tapi kalau begitu sejauh mata memandang rata. Itu namanya hamparan. Wassamaa binaa, dan langit sebagai binaa. Yang dimaksud bina di sini adalah atap, sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah turunkan dari langit air hujan. Yang dimaksud dengan langit di sini adalah awan. Ya, awan yang bawa air. Tapi karena awannya ada di atas, maka kemudian disebut as-sama'. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Lalu kemudian Allah keluarkan dengan sebab air hujan itu tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Fasilitasnya, fasilitas tempat tinggal, fasilitas ketersediaan makanan, termasuk nanti ya pakaian dan seterusnya. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan sekutu bagi Allah, sedangkan kalian tahu bahwa pasti tidak ada yang setanding dengan Allah. Pasti itu. Ya, jadi nggak ada yang bisa menandingi Allah, nggak bisa. Termasuk juga tidak ada yang pantas jadi sekutu bagi Allah. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir katakan,
al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan hal-hal ini yang tadi disebutkan, al-mustahiq huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Berarti yang nggak bisa mencipta, yang tidak memberikan kepada kita fasilitas, dia berhak diibadahi tidak? Enggak. Lah sih. Mau dia malaikat, mau dia nabi, mau dia rasul. Nah, wa anwa'ul ibadah. Wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha, misal al-islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khawf. والرجاء والتوكل والرغبة والرحمة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Nah, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman, ihsan. Ini yang dimaksud Islam di sini adalah Islam dengan makna amal zahir. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam dengan makna amal apa? Zahir, seperti syahadat, salat, zakat, saum, haji. Wal iman, dan yang dimaksud dengan al-iman di sini adalah qaulul qalb, keyakinan, wa amaluh, dan amalan hati. Jadi yang dimaksud dengan Islam di sini ucapan zahir dan amalan zahir. Dan yang dimaksud iman di sini adalah ucapan batin dan amalan batin. Seperti dicontohkan nanti ada al-khauf, raja, wal ihsan, dan yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah itqanul amal, meningkatkan kualitas amal, baik yang zahir ataupun batin. Jadi ihsan itu secara bahasa adalah meningkatkan kualitas amal. Itu ihsan. Al-itqan fi kulli syai'. Di antara ibadah juga ad-du'a, berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Al-khawf, takut, war-raja, berharap, wat-tawakkul, dan bertawakal, war-raghbah. Raghbah itu menginginkan sesuatu dengan menempuh segala sebabnya. Itu raghbah ya. Jadi dia menginginkan sesuatu dengan menempuh segala sebabnya. Jadi dia naw'un khasun minar raja. Jadi raghbah itu salah satu bentuk khusus dari ar-raja. Jadi itu keinginan ataupun harapan yang kuat sekali, disertai dengan menempuh segala sebab-sebabnya. Itu raghbah. War-rahbah, dan ar-rahbah itu nau' minal khauf, salah satu bentuk dari khauf, yaitu dia lari, takut terhadap sesuatu, dan dia berusaha untuk lari dari segala sebab-sebabnya. Itu namanya rahbah. Wal khusyu' ini berarti adalah ya ketenangan. Tenang, termasuk juga makna khusyu' adalah merendahkan suara. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Dan suara semuanya rendah di hadapan Allah Ar-Rahman. Wal khasyatu, takut yang disertai dengan pengagungan. Itu khasyah. Wal inabah, al-inabah secara makna umum sama dengan taubah. Tetapi dia lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi disertai dengan mengerjakan segala ketaatan-ketaatan dan tidak mengulangi keburukan. Itu namanya inabah. Jadi dia semakna dengan taubah, tapi maknanya lebih spesifik lagi, disertai dengan kesungguhan. Wal isti'anah, memohon pertolongan agar didatangkan kebaikan-kebaikan. Namanya isti'anah. Wal isti'adzah, memohon perlindungan dari segala keburukan.
Jadi jangan sampai keburukannya datang. Dijaga oleh Allah. Wal istighatsah, dan istighatsah adalah memohon kepada Allah agar diangkat segala keburukan dan musibah. Jadi kalau isti'adzah itu jangan sampai keburukannya datang. Kalau istighatsah itu dia sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Rabbul Alamin. Itu bedanya. Kalau isti'anah minta pertolongan agar yang baik-baik yang datang. Wadzabahu, dan menyembelih. Wan nadhru, dan nazar. Nazar termasuk ibadah. Nazar ini termasuk ibadah apabila sudah terucap. Ya wajib memenuhinya. Tetapi nazar, jadi nazar ini maknanya ada dua. Yang pertama adalah nazar yang berarti kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi ketika kita mengucapkan syahadat, itu sama saja kita bernazar bahwa kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Ini disebut dengan an-nazrul la'an, nazar yang umum. Atau an-nazrul mutlaq, nazar yang mutlak. Ketika kita mengucapkan syahadat, berarti semua yang menjadi konsekuensinya kita bernazar untuk menunaikannya. Ada yang kedua, ini an-nazrul mu'allaq, nazar yang digantungkan. Nazar yang digantungkan seperti perkataan orang yang berkata, kalau saya begini maka saya akan melakukan begini. Kalau saya, misalnya kalau anak saya lulus ujian maka saya akan bersedekah misalnya. Kalau dia sudah terlanjur diucapkan, wajib dia tunaikan. Wajib dia apa? Dia tunaikan. Tetapi kalau belum diucapkan, dia tidak dianjurkan mengucapkannya. Bahkan sebagiannya para ulama mengatakan ya, makruh tahrim. Ya makruh tahrim. Ya, makruh tahrim itu sebenarnya nggak boleh haram. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu nggak berubah apa-apa. Tidak mendatangkan kebaikan, tidak berubah apa-apa. Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar yang model kayak begini itu hanya keluar dari orang yang kikir. Jadi seolah-olah dia tidak mau sedekah kecuali apa yang dia mau keturutan. Kalau anak saya begini, maka saya begini. Kalau saya begitu, maka saya sedekah. Jadi seolah-olah dia nggak mau sedekah kecuali apa yang dia mau keturutan. Kalau nggak keturutan, nggak jadi sedekah. Maka nazar dengan makna yang mu'allaq digantungkan ini dari sisi dia memulainya itu makruh tahrim. Tapi dari sisi ketika dia sudah ucapkan, dia wajib apa? Mengerjakannya dan menunaikannya. Maka tidak boleh orang bernazar untuk selain Allah. Ya, saya bernazar untuk Syekh Fulan yang sudah mati. Kalau seumpamanya anak saya lulus, maka saya akan membangun kuburannya. Ini tidak boleh. Ya, jadi macam-macam ibadah yang semuanya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah saja. Wad dalil. Nah. Wad dalil qauluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ta'ala. Dan dalilnya adalah surat Al-Jin pada ayat yang ke-18. Dan ini sudah disebutkan juga kan sebelumnya ya ayat ini. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah yang selain Allah. Nah. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنها له عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Nah, jadi siapa orang yang memalingkan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Tadi kita sudah sebutkan ya, contohnya seperti khauf, tadi raja, al-mahabbah,
Ini kan ibadah hati. Tetapi kita harus bisa bedakan mana yang itu tabi'i, mana yang itu syar'i. Mana yang cinta tabi'i, mana yang cinta syar'i. Cinta kepada harta itu tabi'i. Tabi'i, semua kita cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang tidak boleh adalah kecintaan kepada harta melalaikan kita dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Munafiqun yang ayat ke-9 itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian, anak kalian melalaikan dari mengingat Allah. Cinta harta boleh, tapi kalau sampai melalaikan dari mengingat Allah, terlarangnya karena Anda lalai dari mengingat Allah. Satu ketika sebuah athar datang dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibn Khattab sedang beraktivitas di salah satu kebun kurmanya. Terdengar suara adzan, Umar Ibn Khattab berangkat ke masjid masbuk. Masbuk gitu. Enggak ninggalin salat, enggak. Pun adzan ke masjid masbuk. Habis selesai salat, langsung dia tanya orang, siapa di antara kalian yang menerima sedekah? Saya, wahai Umar, ya, kamu terima sedekah saya, kebun korma saya yang belah sono, ya. Kenapa, wahai Khalifah Umar? Itu bikin lalai saya dari mengingat Allah. Masbuk saya gara-gara dia. Gimana yang masbuk gara-gara habis ngelus-ngelus Ferrari? Ya, Ferrari saya buat kamu, ya. Kenapa? Ini membuat saya terlambat masbuk sholat zuhur tadi. Iya. Jadi yang namanya lalai bertingkat-tingkat. Mulai dari masbuk karena terlalaikan dari satu hal, itu termasuk kelalaian, tapi levelnya belum sampai pada level yang berat. Tapi bagi sahabat itu sudah berat. Ada yang sampai akhirnya waktunya mundur, mepet akhir waktu. Nah, itu makin lalai lagi. Ada yang sampai akhirnya meninggalkan, kadang-kadang meninggalkan salat fardunya tanpa ada sebab syar'i. Itu lalai juga. Jadi bukannya nggak boleh cinta harta, kata siapa? Pasti manusia cinta harta, cuman kadarnya yang harus diperhatikan. Nah, yang seperti ini harus difahami, ya. Harus difahami, jadi jangan salah paham. Jadi cinta sama harta mesti semua kita ada. Memang sudah ditanamkan pada diri kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan pada manusia, dihiasi kecintaan pada hal yang menyenangkan, anak laki-laki, istri-istri, ayatnya bilang begitu. Ya. Istri-istri gitu, nisa kan jama, bukan cuma satu. Gitu itu. Tapi jangan sampai melalaikan ini dari mengingat Allah. Gara-gara punya istri-istri salatnya masbuk terus. Nah, ini. Iya, kalau kebun kurma aja dikasihin orang, istrinya kasihin orang. Ya, harta yang berlimpah, emas, perak, kuda kendaraan, ya, kuda yang bagus, terus kemudian sawah, ladang, hewan ternak, itu kita semua senang itu. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu kesenangan kehidupan dunia. Pasti orang semua senang. Tapi jangan sampai itu membuat kita lalai dari mengingat Allah. Maka ujung ayatnya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah tempat kembalinya, surganya itu adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Nah, itu diingatkan kita dengan hal itu. Jadi nggak mungkin kita nggak ada, itu semua nggak ada. Makanya tadi memalingkan satu ibadah untuk selain Allah musyrik kafir. Tapi kita harus tahu klasifikasinya. Dan di sini memang Syekh menjelaskannya masih global. Makanya tadi kayak contoh cinta, takut. Orang takut nanti kalau saya nggak bikin sesaji nanti menunggu gunung ini marah. Ini khauf sir namanya. Yang dimaksud khaufus sir itu takut pada dirinya yang sebabnya itu tidak ada yang bisa melakukan, atau dampaknya itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali hanya siapa? Hanya Allah. Gunung meletus itu hanya Allah. Lalu dia kaitkan atau dia berikan takutnya yang seperti itu kepada makhluk. Ini musyrik. Yang mestinya hanya dia berikan kepada Allah.
Tapi kalau takutnya tadi sama hewan buas sama singa, itu wajar. Itu wajar orang takut. Iya gitu ya, itu namanya tabi'i. Maka kita harus bedakan mana yang orang kadang-kadang nggak bisa bedakan itu. Nggak bisa bedakan, maka harus bisa bedakan itu. Ini yang mana ini, kadar yang mana yang boleh, yang tidak boleh. Makanya Allah firmankan, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Siapa orang yang berdoa bersama dengan Allah. Di sini yad'u berarti ya'budu. Ini juga kaidah. Apabila kita dapati di dalam Al-Qur'an kata-kata doa, maka masuk di dalamnya makna ibadah. Siapa orang yang berdoa bersama dengan Allah ilah yang lain yang tidak ada bukti tidak ada bukti baginya, artinya nggak pernah akan ada namanya kesyirikan, itu bukti dalil nggak akan ada. La burhana lahu bihi. Kesyirikan itu pasti nggak ada hujahnya, nggak ada dalilnya, pasti. Fa innama hisabu 'inda rabbih, maka hisabnya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang kafir. Di sini Allah sebut orang yang berdoa bersama dengan Allah selain Allah disebut dengan kafirun. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah. Tetapi dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah ini redaksi hadis dengan lafaz ini tidak sahih. Yang sahih atau yang hasan adalah doa lafaznya ad-du'a wal ibadah. Namun maknanya sahih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Ghafir ayat ke-60. Ini dalil bahwa berdoa juga bagian daripada ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Iya, astajib lakum, niscaya aku ijabah kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Perhatikan, di depan Allah sebut doa, di belakang Allah sebut ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Terkait ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka apabila kita dapati kata doa, maka maknanya adalah ibadah. Karena seagung-agungnya ibadah adalah ad-du'a. Dan itu menjadi dalil bahwa doa bagian daripada ibadah. Wa dalilul khauf. Nah. Wa dalilul khauf qawluhu ta'ala wa takhafuhum wa khawfun in kuntum mu'minin. Wa dalilul raja qawluhu ta'ala wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Nah, ya jadi dalil khauf bahwa khauf adalah ibadah. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Ini maksudnya kepada orang-orang kafir. Wa khafuni, takutlah kalian hanya kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Dalilnya raja, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang berharap, ini berharap nih raja, berjumpa dengan Rabbnya. Artinya berjumpa dengan Allah itu nanti dia mendapatkan pahala dari Allah. Berjumpa dengan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia beramal salih. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, janganlah dia menyekutukan ibadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Ini jadi al-khawf tadi, ada khawf yang tabi'i, ada khawf ibadah yang dimana beribadah kepada Allah dengan rasa takut akan azabnya Allah. Ada juga khawfus sir, dia takut sama penunggu kubur, nanti penunggu kubur ini bisa datangkan manfaat. Dia berharap kepada penunggu kubur bisa datangkan manfaat. Kalau bukan karena kuburan orang soleh ini udah kejadian tsunami nih. Nggak boleh itu. Itu khawfus sir namanya. Ini kesyirikan, karena mestinya dia takutnya gitu hanya kepada Allah, harapnya itu hanya kepada Allah. Begitu juga berharap juga sama. Berharap itu mengharapkan sesuatu disertai dengan mengamalkan sebabnya. Ya, jadi itu baru harapan yang sebenarnya, sesuatu yang masih mungkin diraih. Kalau Anda berharap jadi nabi itu mustahil udah. Nggak usah Anda pakai berharap jadi nabi. Karena udah ditutup. Itu bukan berharap, nama itu
Ya, mengharapkan sesuatu atau menginginkan sesuatu yang nggak mungkin. Saya berharap jadi nabi, nggak mungkin. Nah, wa dalilut tawakkul. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Ya, disertai dengan terjemahnya biar yang megang buku jadi ngikutin ya. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Wa qawluhu ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Rabbul Alamin dalam hal yang pasti tidak bisa menunaikannya melainkan hanya siapa? Hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Seperti kita menyerahkan urusan kepada Allah dalam hal mendatangkan manfaat, menolak madarat, mendatangkan rizki, memperbanyak rizki. Kalau kita itu berharapnya atau bertawakalnya kepada selain Allah, itu kesyirikan. Boleh. Kepada wali, kepada orang saleh, nggak bisa. Adapun menyerahkan urusan kepada manusia lain yang masih hidup dalam hal yang boleh dan bisa dia kerjakan, maka hal ini diperkenankan, diperbolehkan. Tapi biasanya disebutnya bukan tawakul, tapi taukil. Berwakil atau mewakilkan. Jadi kalau kepada makhluk itu masih hidup dan dia bisa mengerjakannya dan itu bukan perkara yang haram, disebut taukil. Boleh ini? Boleh. Saya berwakil kepada Anda, tolong selesaikan tugas yang ini, tolong kerjakan yang ini, wakilkan saya menikahkan putri saya misalnya, itu boleh, namanya taukil. Tapi kalau tawakul itu menyerahkan urusan pada hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, nggak boleh kita serahkan itu kepada selain Allah. Misalnya urusan masalah rizki tadi, saya serahkan urusan rizki saya kepada wali fulan, dan saya ini syirkul akbar. Pasti dia nggak bisa mengerjakannya. Pasti dia tidak bisa melakukannya. Jadi beda antara tawakul dan taukil. Wa dalilur raghbah. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk akan kami. Nah, yang dimaksud mereka di sini adalah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in. Berdoa dengan penuh harap, penuh cemas juga. Sangat menginginkan doanya dikabulkan dan khawatir kalau doanya tidak dikabulkan. Itu ar-raghbah war-rahbah wa dalilul khasyah. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Terus wa dalilul inabah. Wa anibu ila rabbikum waslimu lah. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Nah, jadi kita sudah jelaskan bahwa al-inabah ar-ruju' ila Allah Ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Kembali kepada Allah dengan menunaikan ketaatan dan menjauhi maksiat. Dan dia lebih spesifik dibandingkan taubah karena menunjukkan makna yang sangat bersandar kepada Allah. Inabah itu maknanya sangat bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Wabil hadis ista'anta fasta'in billah. Dalam sebuah hadis disebutkan jika kamu mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, terus lanjut. Wadalil isti'adzah qawluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabb yang melihara dan menguasai manusia. Wa dalilul istighatsah قوله تعالى استغيثوا ربكم فاستجاب لكم. Ingatlah tatkala kaum mohon bantuan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu. Wa dalilul dzabh qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Wa fil hadits la'ana Allahu man dhahaba li ghairillah. Dalam sebuah disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Al-zabah menyembelih ini ada
dua macam secara umum. Yang pertama adalah ibadah, az-zabah dalam rangka at-ta'abbud wa taqarrub. Ya, ibadah dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah saja. Maka seperti orang menyembelih untuk penunggu laut, ini tidak boleh, syirkul akbar. Ya, karena dia mendekatkan diri kepada si penunggu laut berharap supaya tertolak musibah, datang manfaat. Atau penunggu gunung. Maka menyembelih ibadah seperti udhiyah, korban, akikah hanya untuk Allah saja. Ada juga menyembelih dalam rangka untuk memuliakan tamu atau menyembelih untuk makan biasa. Nah, itu jelas mubah. Ya. Menyembelih untuk makan, baca bismillah, lalu kemudian dia menyembelihnya sesuai dengan aturan syariat, silakan, halal sudah. Tapi menyembelih karena misalnya memuliakan Syekh fulan yang sudah wafat dan seterusnya, pengagungan kepada wali fulan, maka ini penyembelihan yang dilarang, yang dilaknati, dan ini syirkul akbar. Dagingnya nggak boleh dimakan. Dia orang bikin persembahan nih, sembelih kerbau, kepalanya dilarung ke laut, dagingnya dimakan, nggak boleh, haram. Karena itu nyembelih untuk selain Allah Rabbul Alamin. Nggak boleh untuk memuliakan selain Allah Rabbul Alamin, tidak boleh. Kalau nyembelih untuk memuliakan tamu kan lain ya. Nggak ada kepalanya harus dipersembahkan, enggak kan? Nyembelih untuk muliain tamu ya dimasak aja semuanya, palanya dimasak, disop. Ini enggak nyembelih tapi ada yang dipersembahkan untuk selain Allah. Maka itu sembelihan untuk selain Allah. Ditanam kepalanya, dagingnya jadi haram, nggak boleh dikonsumsi. Wa dalilun nazri, ودليل النزل قوله تعالى يؤمنون بالنزل ويخافون يوما كان شره مستطيرا mereka menaikan nazar dan takut akan suatu hari yang akan merata di mana-mana. Naam. Jadi kita sudah jelaskan tadi makna an-nazar, ada nazar yang mutlak, ada nazar yang muallaq. Kita udah jelasin itu. Al-aslu tsani. والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الإسلام لله التوحيد والإتيان له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Ya, terjemahnya. Dasar kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Islam adalah berserah diri dan tunduk kepada Allah dengan cara bertauhid, patuh dengan ketaatan dan bersikap hati, barok dan kemusyrikan dan para penganutnya. Iya, itu tadi. Jadi al-istislamu lillahi bitauhid, bertauhid kepada Allah. Lalu kemudian al-inqiyad lahu bitta'ah, tunduk taat kepada Allah sesuai dengan tuntunan dari Rasul. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini makna Islam secara syar'i. Islam secara bahasa dari aslama yuslimu yang berarti berserah diri. Sedangkan secara syar'i Islam itu berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, tunduk taat dengan mengikuti tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini dipahami di 3 poin ini. Wa huwa thalathu maratib. وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى. Nah, jadi ini ada 3 tingkatan di dalam Islam, dalam agama. Yang dimaksud ada 3 tingkatan, Islam, iman, ihsan. Tadi sudah saya sebutkan. Islam yang dimaksud tingkatan pertama amalan zahir, ucapan dan amalan zahir. Iman adalah amalan apa? Batin, dan ihsan adalah meningkatkan 2 hal itu. Artinya ihsan ini kita selalu berusaha meningkatkan Islam, kualitas Islam kita, kualitas iman kita itu ihsan. Selalu berusaha meningkatkan kualitas ini. Nah, masing-masing tingkatan ini yang amalan zahir ada rukunnya. Yang amalan-amalan batin juga ada rukunnya. Bahkan meningkatkan kualitas itu juga ada rukunnya. Amalan zahir rukunnya syahadat, salat, zakat, saum, haji. Nah, ini rukun amalan zahir. Rukun yang pertama tidak bisa tidak, harus syahadat. Siapa yang tidak mengucapkan syahadat dia dihukumi kafir. Yang kedua salat,
Harus juga siapa orang yang tidak pernah sholat sepanjang hidupnya, yang lebih rajih dari perkataan ulama apa? Kafir. Orang yang tidak mengeluarkan zakat tapi masih meyakini kewajiban zakat tidak kafir, tetapi dia diperangi agar supaya membayar zakat. Puasa, orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan tapi dia meyakini kewajibannya tetap dalam dairatul Islam. Kendati pun tetap dia nanti ya harus diingatkan agar mengerjakan puasa. Begitu juga haji. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji padahal dia mampu, dia tidak kafir selama dia tidak mengingkari kewajiban haji. Oleh karena itu, rukun yang pertama, rukun yang kedua nggak bisa ditawar. Artinya nggak bisa ditawar. Syahadat, Anda nggak ucapin syahadat kalau dia baru masuk Islam, bukan dari kecil orang tuanya Islam ya. Kalau dari kecil orang tuanya Islam, udah otomatis dia Islam. Iyakuna muslimaini fa muslimun. Kalau kedua orang tuanya Islam, maka dia juga apa? Islam, udah otomatis. Sudah otomatis. Dia nggak perlu ngucapin syahadat lagi. Kalau orang tuanya dua-duanya udah Islam. Lalu kemudian sholat. Nggak pernah sholat sama sekali sepanjang hidupnya. Walaupun dia meyakini bahwa sholat itu fardu wajib. Yang lebih kuat, dia kafir. Bagaimana dia meyakini sholat wajib sedangkan mengerjakannya satu kali pun tidak pernah mengerjakannya. Orang yang meninggalkan zakat tapi dia meyakini kewajiban zakat yang lebih rajih, dia tidak kafir, tapi diperangi agar dia mengeluarkan zakat. Begitu juga sama, orang yang tidak mengerjakan saum maka dia tidak dihukumi kafir selama dia meyakini kewajiban saum. Lalu kemudian haji juga begitu. Siapa orang yang meninggalkan ibadah haji, dia tidak otomatis kafir, padahal dia mampu, dia bisa, tetapi dia bisa juga diingatkan dengan cara yang keras agar mengerjakannya. Jadi urutannya amalan zahir ini bukan berarti tidak memiliki makna. Ini punya makna. Oleh karena itu kedudukan yang syahadat jelas tidak diragukan lagi. Abu Thalib nggak disebut iman, nggak disebut muslim, tidak disebut mukmin karena tidak mengucapkan, walaupun hati membenarkan. Karena dia harus buktikan juga dengan ucapannya. Jadi ini diurutkan 5 seperti ini bukan berarti tanpa ada sebab. Semuanya ada sebabnya, ada maksudnya. Adapun terkait dengan makna syahadat, nah, dibaca dulu. Martabatul ula. Martabatul ula arkan Islam khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahi al-haram. Naam, fadalilu syahadah شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. Ya diterjemahkan ya, biar yang ini bisa ngikutin. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang berilmu. Dia menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan maknanya tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah semata. La ilaha nafiyan jami'al ma yu'badu min dunillah. Tidak ada Tuhan adalah menafikan segala bentuk sembahan selain Allah. Illallah musbitan al-ibadata lillahi wal wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulki. Kecuali Allah adalah menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya dan tidak ada pula sekutu dalam kekuasaannya. Naam, kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah mengandung 2 rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan pada kata la ilaha. Rukun yang kedua adalah isbat illallah, menetapkan bahwa seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Jadi harus terpenuhi dua-duanya. Jangan cuma satu. Ya saya yakin Islam agama benar, tapi yang lain juga benar. Nah ini nggak nafi ya. Dia harus menafikan yang lain. Kalau dia tetapkan yang ini, maka nafikan yang lain. Gitu. Jadi kalau dia beriman kepada Allah, dia harus kufur kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Itu kalimat tauhid maknanya begitu. Jangan dia iman kepada Allah, tapi membenarkan yang lain juga. Nah, ini kan nggak tauhid ini. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. تفسيرها الذي يوجهها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya,
Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Rabb yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya hingga mereka kembali kepada kalimat tauhid. Nah, ini Nabi Ibrahim berlepas diri dari yang selain Allah atau kesyirikannya. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nabi Ibrahim. Justru kalau berlepas diri ini yang kita jadi dimusuhi, Pak. Kalau kita mengatakan cuman bahwa yang saya ibadahi hanya Allah saja, orang marah nggak? Enggak. Tapi kalau sudah kita kan saya berlepas diri dari apa yang kalian perbuat karena yang kalian yang kalian sembah itu adalah selain Allah dan itu kesyirikan, kekufuran, itu yang bikin orang apa? Marah yang itu. Yang barok minasyirki wa ahlihi itu yang bikin orang marah. Kalau kita cuma mengatakan wah hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadahi, orang nggak marah. Tapi kalau kita katakan saya berlepas diri dari segala kesyirikan yang kalian perbuat, marah orang. Marah. Makanya harus barok juga, bukan hanya menetapkan, juga harus berlepas diri. Wa qauluh. Itu makna Islam, tauhid. Wa qauluhu ta'ala, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Naam, kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, yang disebut dengan kalimat yang sama, sepakat antara kita dan kalian, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kalimat sawa ini. Mereka diajak kepada tauhid, Pak. Bukan kita yang membenarkan mereka. Ini ayat yang ngomong. Ayat sini menuju kesamaan. Apa itu kesamaannya? Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kesamaannya kita jadi membenarkan kesyirikan Dia. Mari kita bersama-sama menjaga keharmonisan, ya kan? Bahasanya begitu. Ayatnya suruh mereka, ayo, alla na'budu illallah tuh. Mari kita beribadah kepada Allah saja, jangan kepada selain Allah. Itu kesamaan. Bukan kita yang membenarkan kesyirikan, terus itu disebut sebagai toleran. Kembali-balik sih. Wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah. Qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangatlah kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Allah Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Rabbul Alamin, azizun alaihi ma 'anittum. Merasa berat terhadap apa yang kita rasa berat. Makanya Rasul minta keringanan dari Allah Rabbul Alamin untuk kita umatnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan, keimanan buat kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita yang baik yang Allah beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar diperintahkan kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada orang mukmin melebihi orang mukmin sayang pada dirinya sendiri. Jadi Rasul perintahkan dengan satu perintah, bukti sayangnya Rasul kepada kita. Rasul larang dengan satu larangan, itu juga bukti sayangnya Rasul kepada kita. Umat belakang bikin bahan tertawaan syariat Rasul, la ilaha illallah. Ini orang disayang malah melecehkan, menganggap remeh, menganggap itu adalah cuman buat orang Arab aja. Itu ke Arab-Araban. La ilaha illallah. Lah memang itu dia nabinya orang mana? Wonogiri. Enggak. Yang keterlaluan ini. Nabi sayang sampai dibelain umatnya, sampai beliau dilempari batu segala macam. Dalam mereka membela umat, bukan belain beliau sendiri.
Ini umat yang dibelain malah ke Arab-Araban. Itu kan dulu, syariat dulu. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Makna syahadat persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah adalah menaati perintah beliau, membenarkan berita yang beliau kabarkan dan meninggalkan segala yang beliau larang, serta agar Allah tidak diibadahi melainkan dengan cara yang telah beliau syariatkan. Nah ini, tidak diibadahi Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul SAW. Sunnah. Beribadah kepada Allah dengan sunnah, bukan dengan bid'ah. Ini ucapin syahadat anna Muhammad Rasulullah, tapi kemudian dia bilang ada yang baik. Ya gimana? Ada yang baik yang dibawa, yang nggak semuanya yang nggak ada di zaman Rasul itu nggak boleh. Ini perkataan dia mengandung keumuman, sesuatu yang umum. Padahal yang kita maksud bicara tentang alla yu'badallah, tidak diibadahi Allah kecuali dengan syariat Rasul. Ibadah kan berarti? Ibadah bukan urusan mobil, bukan pesawat. Kalau emang apa yang nggak ada di zaman Rasul nggak boleh, berarti kita nggak boleh dong haji naik pesawat. Saya sempat tercengang juga Pak dengar perkataan begini. Sebenarnya yang suka bid'ah itu dia loh. Berarti hajinya pesawat bid'ah gitu. Kan dia kan. Kita lo nggak pernah Pak begitu. Berarti ini pakai handphone apa? Kan berarti dia yang gampang bid'ah-bid'ahin ya. Loh iya loh, siapa yang bilang handphone bid'ah itu siapa? Yang bilang berangkat haji naik pesawat itu bid'ah itu siapa? Jadi yang suka bid'ah-bid'ah itu siapa? Malah ada yang lebih ekstrim lagi. Muka ente juga bid'ah. Ini yang suka bid'ah-bid'ahin sebenarnya siapa sih Pak? Pakai bawa-bawa muka dibilang bid'ah. Karena muka ente nggak ada zaman Nabi. La ilaha illallah. Kita ngomongin apa ibadah kok bawa-bawa muka gitu. Udahlah, emang ini akhir zaman ini lah Pak, udah akhir zaman udah. Iya dengerin aja udah, kadang kalau begitu kita malas juga nanggepinnya. Pakai bawa-bawa muka bid'ah. Terus mau gimana lagi nih muka biar nggak bid'ah gitu loh. La ilaha illallah. Ibadah Pak, kaifiyat ibadah, tata cara ibadah kok pakai bawa-bawa muka. Wa dalilus salah. ودليل الصلاة والزكاة والتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونصارى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيم. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Wadalil siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wadalil haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak bukan suatu dari sesuatu. Naam, jadi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa orang yang kufur, yang dimaksud kufur di sini adalah mengingkari kewajiban haji. Itu kufur akbar, mengeluarkan dia dari keislaman. Tetapi yang dimaksud wa man kafara, meninggalkan ibadah haji tapi dia masih meyakini kewajiban haji, maka dia tidak kufur. Karena para sahabat, sebagaimana riwayatnya Imam Tirmidzi, kata Abdullah ibn Syaqir, seorang tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghair salah.
bahwa para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang satu amal apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran, kufur besar, melainkan salat. Maka tadi kita sudah katakan, orang nggak haji padahal dia mampu, tapi dia meyakini kewajiban haji, maka dia dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari keislaman. Al-martabatu tsaniyah. المرتبة الثانية الإيمان وهو بيت من شعبة فعلها قوم لا إله إلا الله وأنها مرض على الطريق والحياة شعبة من الإيمان tingkatan kedua iman dan iman itu ada lebih dari 70 cabang. Iman yang paling tinggi darinya adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah memikirkan keagungan dan jalan dan malu juga salah satu cabang dari iman. وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير والشر. Dan hukumnya adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman terhadap qadar yang baik dan yang buruk. Nah, jadi al-iman tadi kita sudah sebutkan bahwa iman memiliki dua makna. Yang pertama iman dengan makna yang umum. Iman dengan makna yang umum itu ditafsiri oleh para ulama dengan al-qaul bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Ini makna iman secara umum yang mencakup di dalamnya Islam juga karena amal zahir masuk di dalamnya. Tetapi iman dengan makna yang khusus, spesifik, yaitu amalan hati yang rukunnya nanti disebutkan tadi. Yang sudah disebutkan tadi. Yang perlu kita ingatkan di sini ada kata-kata syu'batun minal iman atau bid'u wa sab'una syu'batan. Syu'bah. Kata syu'bah ini memiliki beberapa kandungan makna. Syu'bah itu terjemahannya dalam bahasa kita cabang. Itu terjemahan hanya untuk mendekatkan pemahaman saja, Pak. Maksudnya cabang itu, dalam keimanan itu ada yang cabang tapi rukun. Cabang tapi rukun. Syu'bah tapi arkan. Ya, syu'batun tapi rukun. Makanya ngucapin la ilaha illallah ini rukun. Rukun. Tapi disebutnya syu'bah. Maka syu'bah masuk di dalamnya rukun. Lalu kemudian ada syu'bah yang al-wajibat, yang wajib. Ngerjain salat, wajib dia kerja. Atau tadi puasa, itu masuk juga. Jadi ini hadis tentang syu'batul iman ini, cabang iman ini adalah hadis yang mencakup makna iman yang menyeluruh luas tadi. Maka dia mencakup ucapan, mencakup keyakinan dalam hati, dan juga mencakup perbuatan. Misalnya di sini, menyingkirkan yang paling rendah, menyingkirkan hal yang mengganggu dari jalan. Ini perbuatan bukan? Perbuatan. Yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan bukan ini? Ucapan. Ya, dan malu sebagian dari iman. Ini amalan hati bukan? Ya. Jadi hadis ini menyebutkan iman itu ada cabang-cabang. Ada cabang yang berupa rukun, ada cabang yang berupa al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Gitu ya. Ada yang rukun, ada yang kewajiban-kewajiban. Ada juga nanti yang dianjurkan ada. Nah, adapun yang rukun yang disebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya itu sampai iman kepada takdir baik dan buruk semuanya datang dari Allah sebagai kauni, ketetapan kauni. Kita tambahkan keterangan itu. Jadi takdir baik buruk semuanya ketetapan kauni dari Allah Rabbul Alamin. Tapi nanti kalau yang Allah perintahkan, yang Allah cintai, Allah ridhai itu syar'i. Yang tidak Allah cintai, yang tidak Allah ridhai itu hanya kauni saja. Wad dalil. والدليل على هذه الآية التي في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat kitab dan nabi. Wa dalil qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu
ukuran takdir. ukuran dan kadarnya. Kita break dulu. Wallahu a'lam.